Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Febriana, NPM 1711060180, kelas Biologi D. Dosen pengampu Bapak Asep Yusuf Hamdan. Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai observasi saya tentang LKPD di MA Muhammadiyah Sukarami. Biodata sekolah. Nama sekolah MA Muhammadiyah Sukarami dengan Kepala Sekolah Bapak Hadi Sururudin SPDI. Status swasta, akreditasi B. Alamat sekolah Jalan Terusan, Pulau Bawean, Sukarami, Bandar Lampung. Di sekolahan MA Muhammadiyah Sukarami menggunakan kurikulum K13. Untuk kurikulum K13 sudah diberlakukan sejak lama. Sarana prasarananya sudah sangat mendukung. Untuk pengaplikasian pada kurikulum sudah diterapkan. Pengertian LKPD. LKPD adalah lembar kerja peserta didik, di mana lembar-lembar kertas yang berisi ringkasan materi dan petunjuk cara mengerjakan tugas yang akan dikerjakan peserta didik yang mengacu pada kompetensi dasar. Yang selanjutnya, manfaat LKPD. Yang pertama, membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep. 2. Mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sebagai pedoman pendidik dan peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prosedur penyusunan lembar kerja peserta didik atau yang sering disebut LKPD. LKPD harus memenuhi berbagai syarat. Yang pertama, memperhatikan adanya perbedaan individu. Yang kedua, menekankan konsep-konsep LKPD sehingga dapat berfungsi sebagai petunjuk bagi peserta didik. 3. Dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial. 4. Menggunakan kosakata, susunan kalimat yang jelas agar mudah dipahami peserta didik. Yang kelima, menggunakan struktur kalimat yang jelas. Yang terakhir, menghindari kalimat pertanyaan yang terbuka. Yang selanjutnya, komponen LKPD. Komponen yang harus ada dalam LKPD diantaranya: yang pertama, lembar kerja. Terdiri dari nama siswa, kelas, tema, tujuan pembelajaran, dan langkah-langkah kegiatan. Yang kedua, lembar jawaban. Yang ketiga, penilaian. Yang terakhir adalah langkah-langkah penyusunan LKPD. Yang pertama, analisis kurikulum. Yang kedua, menyusun peta kebutuhan LKPD. Yang ketiga, menentukan judul LKPD. Yang keempat, penulisan LKPD. Di sini terdapat contoh LKPD yang diberikan oleh sekolah MA Muhammadiyah Bandar Lampung. Yang pertama itu terdapat nama, satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok. Yang A, terdapat kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, dan petunjuk pengisian LKPD. Dalam contoh LKPD tersebut terdapat materi klasifikasi makhluk hidup. A. Tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran diskusi dan studi literatur, peserta didik mampu menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. B. Kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Terdapat kompetensi dasar dan indikator. Dalam kompetensi dasar menjelaskan mengenai prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup, menyusun kingdom berdasarkan prinsip-prinsip makhluk hidup. Dan dalam indikator terdapat KD3 dan KD4 yang menjelaskan sedikit mengenai kisi-kisi materi. C. Terdapat alat dan bahan. D. Langkah kerja. Demikian penjelasan mengenai observasi yang saya dapat di MA Muhammadiyah Bandar Lampung. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.